Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: sungguh, alangkah baiknya dan indahnya, apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Langkah Demi Langkah, ditulis oleh Sochitel Dixon. Mari kita mulai kisah inspiratif. 12 tim, masing-masing beranggotakan 3 orang yang bersisian, tengah bersiap-siap menempuh lomba 4 kaki, lutut dan tungkai anggota yang berada di tengah diikat menjadi satu dengan kaki rekan-rekan setimnya di kiri dan kanan menggunakan kain warna-warni. Kemudian, ketiganya akan memusatkan perhatian mereka kepada garis finish. Ketika peluit dibunyikan, sejumlah tim langsung melangkah maju. Banyak dari mereka yang jatuh dan sulit untuk bangkit kembali. Sebagian kecil tim memutuskan untuk melompat daripada berjalan. Sebagian lagi memilih untuk menyerah. Namun, ada satu tim yang tidak terburu-buru melangkah. Mereka memastikan lagi strategi yang akan ditempuh, dan terus berkomunikasi sepanjang lomba. Mereka sempat tersandung, tetapi bangkit lagi bersama-sama, hingga akhirnya mengalahkan semua tim yang lain. Kemauan mereka untuk bekerja sama, langkah demi langkah, memampukan mereka melewati garis akhir bersama-sama.
Hidup bagi Allah di tengah komunitas orang percaya seringkali terasa sama sulitnya dengan usaha melangkah maju dalam lomba tadi. Kita sering tersandung saat berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita. Rasul Petrus berbicara tentang doa, memberi tumpangan, dan menggunakan karunia-karunia yang kita miliki supaya kita dapat hidup selaras dalam kesatuan demi kebaikan bersama. Ia mendorong orang percaya untuk sungguh-sungguh mengasihi satu sama lain. 1 Petrus 4 ayat 8, menerima kehadiran orang lain tanpa mengeluh, dan melayani seorang akan yang lain, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saat kita meminta Allah menolong kita untuk dapat berkomunikasi dan bekerja sama, kita dapat menunjukkan kepada dunia bagaimana kita mensyukuri perbedaan yang ada dan hidup bersama dalam kesatuan. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, pernahkah Anda mengalami kesulitan untuk bekerja sama dengan seseorang yang bertolak belakang dengan Anda? Bagaimana cara Allah menolong Anda saat itu? Hal ini patut kamu ketahui. Perintah Petrus dalam 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan ayat 11 mengandung kebenaran dasar yang penting mengenai orang percaya dan karunia roh. Salah satu cara memandang karunia roh adalah dengan melihatnya sebagai saluran pernyataan beragam ungkapan kasih Allah kepada jemaat dan dunia. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Allah memberikan beragam karunia. Orang percaya menerima dan memanfaatkannya sebagai pengurus, yaitu pengelola rumah tangga dengan tanggung jawab seorang pelayan. Alih-alih merinci rupa-rupa karunia seperti yang dituliskan Paulus dalam kitab Roma 12 ayat 3 sampai dengan 8 dan 1 Korintus 12 ayat 4 sampai dengan ayat 11, Petrus membagi karunia-karunia itu dalam dua kategori luas: berbicara dan melayani. 1 Petrus 4 ayat 11. Karunia Allah yang berlimpah membutuhkan banyak penyaluran. Memahami hal-hal itu dapat meningkatkan kesatuan dan mendorong kita untuk memohon kepada Allah agar memakai kita untuk melayaninya. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Mazmur 133 ayat 1. Anggota keluarga pada umumnya memiliki pengenalan yang paling mendalam dalam kehidupan setiap kita. Tak jarang anggota keluarga kita lebih mengetahui secara detail setiap karakter yang baik atau buruk dari kita dibandingkan dengan orang yang tidak tinggal serumah dengan kita. Bila di dalam anggota keluarga terjadi perselisihan, tentu ada perasaan tidak damai melingkupi suasana rumah. Demikian juga bila semua anggota rukun, maka akan tercipta sebuah kedamaian dalam keluarga. Pemazmur menulis bagian ini yang kemungkinan merupakan bagian dari kehidupan keluarga yang dijalaninya. Dalam kehidupan keluarga yang anggotanya terdiri dari istri beserta anak-anak, tentu kerukunan adalah sesuatu yang ingin dicapai. Diam bersama dengan rukun merupakan hal yang indah dan dilambangkan seperti minyak dan embun yang membawa berkat bagi keluarga itu sendiri. Kerukunan antar saudara terjalin oleh kasih yang sama yang berasal dari Allah. Hal ini adalah anugerah Allah dalam diri kita. Penggambaran tentang minyak maupun embun yang mengalir dari atas ke bawah melambangkan berkat yang mengalir dari Tuhan kepada manusia.
Lalu pada bagian akhir menjadi penegasan tentang berkat Tuhan yang tidak hanya berdasarkan pemenuhan berkat materi yang sifatnya sementara, melainkan kehidupan kekal yang merupakan janji Allah bagi setiap manusia. Dari bagian firman Tuhan ini, marilah kita berefleksi dalam keluarga kita masing-masing. Sudahkah tiap-tiap kita mengusahakan kerukunan dalam keluarga dan persaudaraan kita? Apabila dalam keluarga atau persaudaraan kita terdapat konflik, maukah kita berkomitmen untuk menyelesaikannya dan tidak membiarkannya begitu saja sehingga lama-kelamaan akan merusak relasi yang ada? Kiranya melalui komitmen kita tersebut dapat membawa kita pada berkat Tuhan yang sejati, yaitu berkat kehidupan dalam damai dan sukacita dalam keluarga yang rukun. Pembahasan firman kali ini adalah, pada bagian firman ini, mengapa makna pengurapan Harun sebagai imam dengan minyak menjadi bagian penting dalam tema persaudaraan yang rukun? Adakah ini berkaitan dengan kehidupan 12 suku bangsa Israel? Pokok doa, marilah kita berdoa untuk keluarga Kristen kita agar tercipta kerukunan antar anggota keluarga serta mendatangkan berkat dan damai sejahtera yang berasal dari Allah. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Allah Maha Besar, tolonglah aku dapat berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain, sembari terus belajar mengasihi seperti-Mu. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.